Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan saya Dwi Panyagusti, NIM 2011019. Saya mahasiswi Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi tahun pelajaran 2022-2023. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Selanjutnya, salah satu penyakit yang menyebabkan pasien malas dalam mengkonsumsi obat yaitu penyakit asam urat. Penyakit asam urat adalah kekakuan sendi, nyeri otot kemudian berlanjut menjadi pembengkakan sendi, nyeri pada bagian kanan dan kiri. Namun pada awal penyakit beberapa orang merasakan pada salah satu bagian, diantaranya bagian kanan atau bagian kiri saja. Penyebab penyakit asam urat biasanya karena faktor keturunan atau faktor hormonal. Selain itu, asam urat sangat berhubungan dengan makanan yang dimakan. Oleh karena itu, pengaturan pola makan sangat diperlukan. Tanda dan gejala asam urat: yang pertama, kesemutan dan linu. Yang kedua, nyeri terutama malam hari atau pagi hari saat bangun tidur. Yang ketiga, sendi yang terkena asam urat terlihat bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri luar biasa pada malam hari maupun pagi hari. Komplikasi penyakit asam urat: yang pertama, penyakit hipertensi. Yang kedua, penyakit batu ginjal. Yang ketiga, penyakit gangguan ginjal akut dan kronis. Selanjutnya, cara mengatasi penyakit asam urat. Yang pertama, hindari makanan jeroan seperti jantung, hati, lidah, maupun usus, sarden, kerang, ikan bering, kacang-kacangan, bayam, udang, dan daun melinjo. Yang kedua, makan makanan yang mengandung tinggi karbohidrat kompleks seperti nasi, singkong, roti, dan ubi. Yang ketiga, makan makanan yang rendah protein dan lemak. Yang keempat, banyak minum air putih. Dan yang kelima, hindari penggunaan alkohol. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai obat. Obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghalangi, menyembuhkan penyakit, serta dapat memperelok tubuh. Bagaimanakah peran obat tersebut? Obat dapat berperan sebagai yang pertama, penetapan diagnosa, pencegahan penyakit, menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan, mengubah fungsi normal tubuh, peningkatan kesehatan, mengurangi rasa sakit. Bentuk-bentuk obat terdiri dari yang pertama, tablet, yang kedua, kapsul, yang ketiga, kaplet, dan yang keempat, sediaan cair, yang kelima, suppositoria. Sudahkah Anda patuh dalam meminum obat? Kepatuhan meminum obat berperan penting dalam keberhasilan pengobatan, sesuai dengan jadwal minum obat yang telah ditentukan. Apa yang terjadi jika kalian tidak patuh dalam meminum obat? Pada pasien yang menderita penyakit kronis dalam waktu yang cukup lama, diwajibkan meminum obat secara tepat seperti penyakit hipertensi, pasien TB, pasien diabetes. Ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat dapat menyebabkan yang pertama, kegagalan terapi kesehatan, pemberian antibiotik yang menyebabkan resistensi terhadap pemberian antibiotik tersebut, penyakit bertambah parah, penyakit dapat kambuh lagi, biaya yang dikeluarkan akan semakin mahal, dapat menularkan penyakit kepada orang lain, khusus untuk penyakit yang menular seperti penyakit TB. Cara meningkatkan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. Yang pertama, kita dapat menggunakan alarm di handphone. Yang kedua, kita juga membutuhkan dukungan dari keluarga maupun teman. Yang ketiga, kita harus berusaha yakin terhadap pengobatan yang sedang kita jalani. Bagaimana cara meminum obat yang benar? Yang pertama, perhatikan periode meminum obat. Di antaranya seperti 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, maupun 4 kali sehari. Yang kedua, perhatikan aturan sebelum, saat, dan setelah makan. Aturan sebelum makan, obat diminum 1,5 jam sebelum makan. Aturan saat, obat diminum saat kita sedang mengkonsumsi makanan, dan obat setelah makan
diberikan ketika kita telah makan 1,5 jam baru kita dapat mengkonsumsi obat. Yang ketiga, perhatikan takaran atau dosis yang diberikan. Nah, mulai sekarang perhatikan aturan meminum obat ya. Yuk tingkatkan kepatuhan Anda dalam meminum obat yang tepat, serta baca informasi dengan cermat.